Sudah terlihat tayangan saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Belum. Di saya kok belum ya? Oh, sudah ya. Sudah ternyata. Sudah. Oke. Ya, kalau gitu saya mulai saja. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pada hari Selasa di kelas matematika. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, doanya Ibu langsung saja pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, biasa ini tidak melakukan daring seperti ini, tetapi untuk di suatu situasi seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi Bu Guru harapkan kepada anak-anak untuk tidak bepergian dulu kemana-mana dan selalu menjaga kesehatan, serta Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya anak-anak ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan ya. Nah, untuk sebelum lanjut Ibu akan bahas sedikit untuk penilaiannya. Jadi nanti Ibu akan nilai untuk evaluasi materi hari ini, dan yang kedua Ibu juga akan menilai sikap kalian selama mengikuti pelajaran hari ini. Ya, jadi gitu ya, nanti ada 2 penilaian, ada evaluasi materi berupa soal dan ada penilaian sikap yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajarannya hari ini, kita menggunakan LKPD. Ibu harapkan kalian dapat memahami konsep himpunan. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menentukan yang mana termasuk himpunan dan yang mana termasuk bukan himpunan. Kemarin Ibu sudah share ya di Google Classroom untuk LKPD-nya. Gimana? Sudah ada yang mengerjakan LKPD-nya? Oh, sudah ya. Ya, kalau gitu, nah Ibu tayangkan. Ya, Ibu tayangkan saja LKPD-nya ya. Nah, jadi ini sudah terlihat untuk LKPD tentang konsep himpunan. Nah, di antara kalian sebelum kita belajar hari ini, apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang himpunan? Bu Ria, sebelum lanjut, iya, Pak. Mau menyampaikan ke Pak Susiswo, untuk meetingnya belum direkam, Pak. Belum direkam. Oh, iya ya. Ya, makasih. Ya, mohon maaf Pak, baru saya ingat. Ya. Makasih. Bahaya belum direkam. Sudah. Ya. Lanjut. Saya lanjutkan lagi. Ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang konsep himpunan? Gimana? Apakah sudah pernah kalian mendengar itu himpunan? Oh, belum ya. Ya, sebelum Ibu lanjut mengenai pengertian himpunan nanti, nah di sini Ibu akan berikan kalian permasalahan.
Jadi permasalahan yang pertama, Bu Guru ingin mendata apa saja yang dibawa oleh siswa atau siswi kelas 7. Nah, karena banyak sekali siswa atau siswi kelas 7, Bu Guru mengalami kesulitan dalam mendata. Nah, sekarang coba kalian bantu Bu Guru untuk mendata. Nah, di gambar itu kalian perhatikan alat tulis berikut ya. Jadi di sana di gambar itu ada gambar alat tulis yang mungkin tersedia di tempat pensil atau kotak pensil kalian. Nah, sekarang kalian bantu Bu Guru untuk menulis apa saja yang ada di dalam kotak pensil kalian. Ya, kalian tulis dulu apa saja. Nah, kalau sudah, coba bantu Bu Guru satu orang untuk menyebutkan apa saja yang ada di kotak pensil kalian. Saya Bu Guru. Ya, Eva. Isinya pensil, pulpen, penghapus, penggaris, stabilo, udah itu aja. Iya, terima kasih Eva sudah membantu Bu Guru. Nah, jadi tadi Eva menyebutkan ada pensil, pulpen, penggaris, stabilo, ya, itu ada yang ada di kotak pensilnya Eva. Coba anak yang lain lagi satu. Siapa yang bisa? Ya, Dwija, silakan. Iya, jadi ada penghapus, kemudian ada pensil, ada juga pulpen. Nah, Ibu bertanya lagi sama Dwija sekarang. Selain benda yang sudah disebutkan tadi, apakah ada yang bukan merupakan alat tulis? Yang ada di kotak pensilnya Dwija, apakah ada? Apa? Coba sebutkan. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih Dwija sudah menyebutkan yang bukan alat tulis yang ada di kotak pensilnya Dwija. Nah, itu kalian tadi sudah memaparkan apa-apa saja yang ada di kotak pensil kalian ya. Selanjutnya, sekarang setelah kalian membantu Ibu Guru, berarti kalian sudah tahu dong apa saja kumpulan yang alat tulis yang ada di dalam kotak pensil kalian. Nah, sekarang coba kalian tuliskan dalam kehidupan baik di sekolah ataupun di rumah yang bisa dinyatakan sebagai suatu kumpulan dan tentukan anggotanya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalau misalnya sudah, kalian bisa langsung angkat tangan ya. Siapa yang bisa? Gimana? Ada yang sudah bisa? Apa saja alat kumpulan contoh dalam kehidupan di rumah yang bisa dinyatakan sebagai kumpulan? Ada yang bisa? Saya Bu Guru. Iya, silahkan. Kumpulan alat memasak Bu Guru. Oh iya, kumpulan alat memasak. Coba sebutkan part ini apa saja anggotanya. Ada panci, penggorengan, terus alat mengukus. Ya. Ada lagi? Itu saja Bu Guru yang ada di rumah saya, Bu. Oh ya, terima kasih Kartini. Ya, jadi bisa ya kalian sebutkan yang ada di rumah itu adalah kumpulan alat-alat memasak. Jadi sudah disebutkan anggotanya ada panci, ada kukusan, ada penggoreng ya, seperti itu. Ya, sekarang Ibu lanjut lagi. Nah, tadi
Kalian sudah dapat menyebutkan kumpulan apa saja beserta anggotanya. Lalu untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua, Ibu Guru jelaskan di sini, itu ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama, ada percakapan di sana. Yang si A atau orang yang pertama itu menyebutkan, saya tinggi, kamu rendah kan? Kemudian orang yang lagi satu menyebutkan, saya juga tinggi kok. Nah, dari pemaparan itu, mereka bilang, oh saya tinggi dan saya juga tinggi. Nah, yang kedua, ada contoh lagi. Buku ini mahal loh. Nah, yang kedua, dijawab oleh temannya, ya tidak, segitu aja kok. Nah, teman yang lagi satu menjawab, menurutku tidak terlalu mahal. Ya, itu ada beberapa pernyataan. Nanti kalian simpulkan itu maksudnya apa, argumen-argumen dari mereka itu maksudnya apa. Nah, sekarang berdasarkan kedua contoh, Ibu lanjutkan lagi. Dapatkah kalian menentukan secara pasti anggota yang berasal dari? Yang pertama, itu adalah kumpulan murid di kelasmu. Dapatkah kita menyebutkan siapa-siapa misalnya yang pergi di kelas? Ada yang bisa menyebutkan? Komang tinggi, Komang Metrayana tinggi. Komang tinggi. Lalu Tara juga tinggi. Tara juga tinggi. Nah, itu pendapat dari Dian. Ada lagi punya pendapat lain? Tadi Tara menyebutkan Komang, tadi Dian menyebutkan Tara dan Komang tinggi. Yang lain? Apakah Komang dan Tara itu tinggi? Atau ada pendapat lain lagi? Nah, tapi kalau menurut Bu Guru, yang tinggi itu Partini ya, bukan Komang. Nah, kemudian itu pernyataan yang pertama. Untuk yang kedua, kumpulan benda-benda yang mahal. Yang ketiga, kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi di sekolah. Yang keempat, kumpulan bunga yang harum. Nah, dapatkah kalian tadi menyebutkan siapa anggota yang pasti? Bisakah atau tidak? Tidak bisa, Bu Guru. Tidak bisa, Bu. Oh ya, bagus ya Dwija, jawabannya sangat tepat ya. Jadi setiap kalau misalnya permasalahan yang kedua itu kan benda-benda yang mahal, setiap orang itu kan berbeda ya. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang tadi, dari contoh yang tadi, apakah yang kedua itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Yang kedua bukan himpunan. Iya, kenapa bukan himpunan yang kedua? Anggotanya tidak pasti, Bu. Iya, anggotanya tidak pasti. Ya, itu. Kalau misalnya aktivitas yang pertama tadi bagaimana? Yang menyebutkan alat-alat tulis itu bagaimana? Apakah dia termasuk himpunan atau bukan? Himpunan, Bu Guru. Himpunan. Mengapa dia himpunan? Kenapa yang aktivitas 2 tidak? Yang pertama kan sudah pasti alat tulis itu pensil. Iya. Pen. Kalau ini kan tidak pasti yang mana, Bu. Oh ya. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Dijawab oleh Partini.
Ya, Ibu tambahkan dulu poinnya Pertini sama Dija. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi membahas aktivitas 1 dan 2, nah sekarang kita simpulkan. Coba yang pertama dengan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan himpunan dan bukan himpunan. Ya, silahkan yang menyimpulkan pertama. Oh iya, Dwija lagi ya. Iya, silahkan. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya himpunan itu sudah terdefinisi dengan jelas, jadi kalian sudah dapat menyebutkan anggotanya berapa-berapa saja, dan teman yang lain juga jawabannya pasti sama. Tetapi kalau himpunan, ya definisinya belum jelas. Ya, terima kasih jawabannya Dwija untuk kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan? Siapa yang bisa? Saya Bu Guru. Iya, Eva silahkan. Syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan adalah terdefinisi dengan jelas. Iya, jadi syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan itu adalah terdefinisi dengan jelas. Jadi ulangi sekali lagi, itu maksudnya anggotanya sudah pasti yang mana-mana saja. Ya, itu tentang konsep himpunan ya. Nah, nanti Ibu akan kirimkan soalnya untuk evaluasi di Google Classroom. Jadi kalian kerjakan di sana, kemudian Ibu batasi waktunya 15 menit. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai cara menyatakan himpunan. Jadi kalian persiapkan diri dulu. Nanti sebelum pertemuan yang kedua, Ibu akan share terlebih dahulu materinya di Google Classroom. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Ya, silakan yang bagian mereview. Selamat pagi. Ya. Oke, baik. Siapa? Terima kasih. Selamat pagi. Oh, Bu Nipoto. Iya, ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Ya, silakan, Ria, Bu. ya, untuk Ria, Ya, Bu. setelah saya simak tadi penyampaian pre-teaching-nya Ria, 2 poin yang saya garis bawahi yaitu tentang keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Itu saya sudah lihat baik sekali. Itu dari saya lihat dari Ria di awal sudah menyampaikan tentang penilaian sikap yang akan diambil saat siswa mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan untuk mendapatkan nilai sikap yang bagus. Kemudian untuk mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities, itu juga sudah bagus. Saya sudah lihat Ria selalu merangsang siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasannya dalam diskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tara. Ya, Bu Tara, lanjut. Selamat pagi, Bapak. Mohon izin untuk saya Pagi. menanggapi hasil observasi peer teaching dari Bu Ria. Secara garis besar saya lihat sudah bagus Bu Ria. Poin yang ingin saya garis bawahi untuk pada saat mengintegrasikan kemampuan critical thinking
Itu sudah bagus Ibu ngasih contoh-contoh, dan pada saat mengajak siswa memahami himpunan juga Ibu ngajak-ngajak siswa kan semua. Terus reflektif, nah pada saat siswa nggak jawab, terus Ibu kan mengambil gini, ya udah Ibu bantu gitu. Kalau menurut saya tunjuk aja Bu, tunjuk aja siswanya, jadi biar dia juga mau apa namanya mengungkapkan pendapat. Bisa aja dia diam itu karena dia malu atau kayak gimana, jadi biar keluar aja gininya dia. Terus pada saat Ibu ngajak diskusi sama sama siswa part ini, nah Ibu kan berdiskusi, Ibu ngadakan TikTok, dan itu bagus banget buat saya. Terus yang kedua, nah ini kan Ibu langsung plur LKPD-nya langsung di Google Meet ya, istilahnya ya, jadi nggak ada dia yang kerja lagi di tempat yang lain. Tapi Ibu kan pakai metode blended ya. Jadi menurut saya kalau Ibu blended, berarti ada tatap muka dan ada juga dia yang siswanya sendiri gitu. Kalau yang tadi kan dia masih Ibu tuntun juga. Jadi kalau misalkan Ibu pakai blended, menurut saya, jadi ada yang Ibu tuntun, ada yang Ibu lepas. Jadi kan ada yang online seperti ini tatap muka, dan juga ada yang itu aja sih kalau menurut saya. Untuk motivasi sudah bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya Bu. Ya, dari Bapak Sis atau Pak Ali. Iya, monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Bu Ria, saya kira sudah sangat interaktif ya pembelajaran pada hari ini. Bahkan sampai kesimpulan tadi, para siswa diikutsertakan di dalam mengambil kesimpulan, dan untungnya Bu Ria memiliki siswa yang pinter ya. Wija tadi pinter ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Bu Erlina sepertinya sudah gabung. Bu Erlina, Pengapunten, ya, Pak, baru gabung, belum mengikuti mulai awal sampai. Oh ya, nggih, enggak apa-apa. Ya, nanti. Ya. Ya. Bu Made ya, sudah prosesnya sudah kelihatan. Coba ditayangkan lagi yang itu tadi ya, yang apa di materi tadi. Iya Bapak, ditunggu sebentar. Yang apa, yang proses penyimpulan ya, jadi tadi ya. Oh iya. Ya Pak. Sebentar. Apakah syarat loh? Oh bukan, sebelum itu. Terus ya halaman ini terus. Nah ini ya sudah. Iya Pak. Jadi menurut tadi mana? Coba besarkan lagi Pak. Oh okay, sebentar. Agak ke atas tapi. Agak ke atas. Dapatkah kalian menentukan kemudian terus. Lah itu. Jadi menurut kalian kumpulan-kumpulan yang ada pada aktivitas 2 termasuk ke dalam ini. Jadi menurut kalian kumpulan-kumpulan yang ada pada aktivitas 2 termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan? Loh. Nah ini perlu penyebutan himpunan dulu, Bu. Oh gitu. Ya Pak, ya Pak. Jadi aktivitas pada nomor 2 itu yang A, B, C itu merupakan himpunan. Iya. Yang D, E, F bukan merupakan himpunan. Iya Pak. Baru siswa ditanya, kalau begitu himpunan itu apa? Oh iya. Ngerti maksudnya ya? Iya, ngerti Pak. Bu yang lain mungkin? Bu Tara? Bu Dija? Ya, jadi perlu penyebutan dulu. Ini kan belum toh? Iya. Kumpulan disebut dulu yang diklasifikasikan tadi kan ya? Iya. Yang aktivitas satunya saya lupa untuk diklasifikasikan, terus kemudian yang misalkan nomor A, B, C, itu termasuk himpunan anak-anak. Nggak apa-apa menyebut itu. Setelah proses diskusi tadi lah. Kemudian yang E, F, itu bukan himpunan lah. Baru siswa disuruh mengatakan atau membahasakan sendiri tentang himpunan. Gitu. Saya kira tambahnya itu. Yang lainnya sudah bagus. Saya kira. Ya, terima kasih Pak. Sudah lebih bagus lagi. Ya, boleh silakan ditutup. Lanjut ke yang lain.
Baik, selamat siang teman Pak dosen, Pak Guru Pamong, Pak Ali dan Ibu Elina beserta rekan-rekan DPG. Hari ini saya akan mencoba membawakan peer teaching untuk kelas saya. Jadi mohon Om Swastiastu. Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Bapak Komang Metrayana dalam materi tentang rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin menyampaikan untuk mengingatkan kembali bagi siswa atau anak-anak yang lain yang belum melakukan absensi. Jadi tadi Pak sudah sematkan link absen pada LMS kalian. Nanti silakan bagi yang belum silakan di absen. Sebelum lanjut, untuk memperlancar kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa langsung Bapak pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, doa selesai. Ya anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah seperti Pak sampaikan tadi di awal, kita akan membahas tentang penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, jadi Bapak share dulu materinya, medianya. Apakah materi yang Pak sampaikan di layar kalian sudah terlihat? Sudah Pak, tapi belum jelas. Oke. Bagaimana sekarang sudah jelas? Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisinya adalah sebagai berikut. Jadi kalian akan Bapak ajak untuk menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, dan yang kedua adalah kalian akan Bapak ajak untuk menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sehingga nanti tujuan pembelajarannya melalui kegiatan hari ini dan yakni melalui metode diskusi berbantuan LKPD yang sudah Pak share di pertemuan sebelumnya, kalian mampu mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta menggunakan rumus dan jumlah dan selisih sinus kosinus dalam penyelesaian suatu masalah. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa nanti selama pembelajaran Bapak akan menggunakan 3 penilaian anak-anak. Jadi ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Nanti Bapak akan nilai sikap kalian selama pembelajaran walaupun ini sekarang lewat daring ya. Jadi kemudian di samping penilaian sikap nanti ada keakupan yang akan Bapak catat. Kemudian nanti penilaian pengetahuan nanti akan Bapak sematkan di bagian akhir. Nanti ada link untuk kalian kerjakan. Begitu juga untuk penilaian keterampilan. Nah, jadi sekarang kita langsung ke materi kelas syarat. Jadi sebelum kalian memahami rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, sebelumnya Bapak sudah menyematkan bahan ajar yang ada di LMS, begitu juga LKPD yang sudah harus kalian kerjakan. Tadi Bapak cek di LMS sudah ada beberapa kelompok yang menyetor atau sudah beberapa kelompok yang mengumpulkan. Nanti kegiatan kita hari ini adalah kita akan membahas hasil dari diskusi kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD. Oke, untuk pertama materi kelas syarat yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ingat adalah yang pertama rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih 2 sudut. Sebelum lanjut, Bapak ingin mengajak kalian mengingat kembali. Kira-kira masih ingat nggak kalian rumus sinus dan kosinus jumlah selisih 2 sudut? Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk mengingatkan teman-teman yang lain? Saya Pak. Ini siapa ini? Saya Ria. Oh Ria, oke. Ria silakan. Ya, untuk rumus sinus yaitu sin A tambah B menjadi sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian untuk sin A min B itu penjabarannya sin A kali cos B min cos A kali sin B. Ya. Untuk sinnya. Lalu untuk yang cosnya, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian untuk cos A min B
itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Sekian Bapak. Terima kasih ya Ria. Untuk siswa yang lain, pendapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian Ria? Menurut kalian benar nggak? Benar ya? Oke, ya jadi kalian masih mengingat materi yang minggu lalu ya, jadi terima kasih. Materi yang kedua, kan harus mengingat rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya nanti, kenapa ini menjadi materi prasyarat? Karena nanti dalam menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, kalian akan menggunakan hubungan dari dua materi ini, yaitu rumus sinus dan kosinus jumlah selisih dua sudut, dan rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, sebelum lanjut, siapa yang masih ingat untuk rumus perkalian sinus dan kosinus? Nah, ini keaktifan dia sudah Bapak catat ini. Yang lain, siapa yang belum? Yang mau keaktifannya Bapak catat. Nah, siapa ini siapa? Ade. Oh, Ade. Silakan Ade. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama itu sin alfa ditambah beta ditambah dengan sin alfa dikurangi beta. Hasilnya adalah 2 sin alfa cos beta. Kemudian sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Yang ketiga, cukup Ade, 2 aja ada disampaikan Ade. Ya, makasih Pak. Jadi kalau kalian teliti bahan ajar yang Bapak sampaikan, rumus itu kan sudah ada di bahan ajar kan. Jadi kalian tinggal mengingat kembali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ade sudah benar. Jadi mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain, siswa-siswa yang lain, silakan dicermati kembali yang masih lupa ya. Jangan malas belajar. Ya, karena kalau sampai kalian lupa nanti tidak akan mampu mengikuti pelajaran hari ini. Ya, jadi silakan diingatkan kembali, baca-baca kembali ya, jangan malas membaca. Nah, yang terakhir ada metode penyelesaian tentang eliminasi dan substitusi ya. Ini merupakan salah satu penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Karena nanti dalam di LKPD ada kegiatan mengeliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai alfa dan beta. Ya, bagi yang sudah mengumpul LKPD pasti sudah tahu apa maksud apa. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya, Bapak ada permasalahan nih. Bagaimana kalau Bapak minta kalian menentukan nilai sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator, ya. Dan pertanyaan pancingannya, menurut kalian 75 derajat dan 15 derajat ini apakah sudutnya istimewa atau bukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Bukan, Bapak. Tidak, Pak. Nah, siapa yang bilang tidak? Oh, kok malu-malu lagi? Ayo, siapa lagi? Siapa yang bilang tidak tadi, Nak? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Ria. Oh, Ria lagi. Oh, nggih. Kenapa tidak Ria? Karena yang setahu saya 75 dan 15 itu tidak terdapat di tabel apa tuh namanya yang unik. Misalnya kan kalau misalnya 30 sinnya setengah, kemudian kalau misalnya 45 sinnya kan sin 45 itu setengah per 2 gitu. Jadi harus menggunakan tabel lagi atau kalkulator. Begitu Bapak. Ya, jadi kalau emang di nilai tabelnya sudah ada kan kalian tinggal ambil ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini nilainya belum ada, tapi bisa kita cari. Nah, kan di pertemuan sebelumnya sin 75 derajat kan kalian bisa gunakan rumus yang pertama tadi kan yang disampaikan sama Ria, rumus sin jumlah selisih dua sudut. Yang mana sin 75 itu bisa didapat dari dengan sin berapa ditambah berapa kira-kira biar dapat 75. Ada yang lain selain Ria dulu, yang lain biar dapat berkontribusi ini. Jangan takut salah, sampaikan saja. Ada yang bisa bantu? Sin 75 itu bisa ditulis dalam bentuk sin berapa ditambah berapa. Masa lupa? Sin 45 tambah 30, Bapak. Nah, siapa ini? Puspa, Pak. Oh, Puspa. Puspa. Berapa Puspa? Coba diulang. Sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat tambah 30 derajat. Nah, kalau sin 15, Puspa gimana? Kalau sin 15-nya 45 derajat dikurangi 30 derajat, Bapak. Oh, benar, bagus ya. Tapi kalau kalian menggunakan cara itu, boleh saja. Tapi nanti kalian akan mendapatkan penyelesaian yang agak panjang ya.
Jadi kalian harus cari dulu 75 derajat berapa nilainya, 15 derajat berapa nilainya. Nah, lewat materi kita hari ini, jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Bapak akan mengajak kalian menurunkan rumusnya biar lebih sederhana. Jadi kalian tinggal, pakai rumus ini. Jadi langsung dapat jawaban. Bagaimana? Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi. Nah, untuk diskusi kan Bapak sudah sampaikan kalian mengerjakan LKPD. Nah, untuk hari ini Bapak akan tampilkan LKPD-nya terlebih dahulu. Sabar ya. Nah, LKPD-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. terima kasih. Nah, ini kebetulan kelompoknya Diani yang Bapak ambil nih. Sudah mengumpulkan tadi. Oke, kita cek dulu pekerjaannya Diani. Kelompoknya Diani. Nah, ini kan sudah Pak tuliskan tadi yang disampaikan sama Ade ya. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini rumusnya sudah Pak cermatkan. Nah, ini apa bilang tadi? Misalkan alfa tambah beta sama P dan alfa kurang beta sama Q. Dengan menggunakan metode sistem sama nilai dua variabel tentang eliminasi dan substitusi, kalian akan mendapatkan nilai alfa dan beta. Oke, mari kita cermati apa yang dibuat oleh kelompoknya Diani. Menurut pendapat kalian, apakah yang dibuat oleh kelompoknya Diani benar atau salah? Kelompok yang lain? Benar, Bapak. Benar ya? Benar, Bapak. Benar, oke, terima kasih. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai alfa dan beta, silakan kalian masukkan atau substitusikan ke rumus perkalian sinus dan kosinus, sehingga untuk sin P tambah sin Q mendapatkan rumus 2 sin setengah kali P tambah Q kali cos setengah P kurang Q. Bagaimana? Setuju? Setuju ini? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Bapak. Nah, ternyata rumus yang kita dapatkan hari ini mampu nggak menjawab permasalahan yang tadi Pak di awal Pak sampaikan tentang sin 75 tambah sin 15? Bisa nggak dipakai rumus ini? Lebih gampang caranya, Pak ya? Ya lebih cepat ya, jadi lebih cepat. Jadi kalian nggak usah lagi mencari sin 75 berapa hasilnya, sin 15 berapa hasilnya kan? Tapi nanti pasti hasilnya akan tetap sama. Jadi oke, jadi ini benar. Kemudian yang terima kasih ya. Nomor ini sin P kurang sin Q, benar ya? Atau salah? Pas? Nah, Oke. Benar, Pak. Jadi kan lebih gampang ya, karena kalian di awal kalian sudah menentukan nilai alfa dan beta, kalian tinggal masukkan ke rumus perkalian sinus dan kosinus. Sehingga kalian akan mendapatkan berapa rumus? Ayo, masih ingat berapa rumus tadi kalian dapatkan? Ya, yang lain? Siapa yang mau bantu? Berapa rumus kalian dapatkan? 4, Pak ya. 4 cek. 4. Yang masih dapat bilang 2, coba dicek lagi. Ini kan turunan dari perkalian sinus dan kosinus kan? Jadi dapat 4 ya. Oke, terus terima kasih. Jadi kalian sudah mampu, Bapak anggap mampu lah menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, sekarang aplikasiannya dalam menjawab persoalan. Bapak sudah sebutkan latihan soal. Nah, seperti ini. Oke. Cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. Menurut kalian ada 4 rumus ini. Yang mana digunakan? Ada yang mau berpendapat? Nomor 1A saja dah dulu. Nomor 3. Yang 3, Pak. Benar ya, nomor 3 ya. Oke, kita langsung aja cek dan kelompoknya Diani mendapatkan hasil setengah akar 6. Kira-kira benar nggak? Benar ya? Benar apa salah? Ulang di. Benar, Pak. Benar. Oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini itu aja dulu untuk pelajaran kita hari ini sampai penurunan rumus dan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi mari kita akan menuju ke tahap kesimpulan. Di LKPD Bapak sudah sematkan kesimpulan. Jadi tolong yang kelompok yang lain mau menanggapi kira-kira kesimpulannya apa sih untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang mau sebelum Pak tunjuk? Kalau bisa yang lain ya. Jangan itu-itu saja orangnya. Biar yang lain juga dapat punya nilai. Ada Boleh yang mau? saya, Pak? Oh, siapa nih? Diani, Pak. Oh ya, oke. Kebetulan nih kelompokmu yang Bapak bahas, oke nggak apa-apa. Silakan Diani.
Nggak masalah, disampaikan saja. Oke, kesimpulannya, Bu. Jika terdapat dua buah sudut P dan Q, maka rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinusnya ada 4, Pak. Jadi kalau sin P tambah sin Q itu sama dengan 2 sin setengah kali P tambah Q kali cos setengah P dikurangi Q. Kalau sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q dikali sin setengah P dikurangi Q. Kalau cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q kali cos setengah P min dikurangi Q. Kalau cos P dikurangi cos Q sama dengan min. Nah, dia yang paling beda, Pak, di antara yang lain. Ya. Dia 2 sin 2 cos. Nah, kalau misalkan cos P dikurangi cos Q, maka dia adalah 2 sin setengah P tambah Q dikali sin setengah P dikurangi Q. Oke, terima kasih ya Diani. Jadi menurut kalian yang lain setuju nggak yang dibilang sama kelompoknya Diani? Biar bisa kita pakai suatu kesimpulan. Setuju? Pak, setuju. Setuju. Nih, jadi sudah benar ya. Jadi Bapak tidak ingin mengajak kalian menghafal ya. Bapak ingin mengajak kalau matematika sebenarnya ada suatu keterkaitan. Jadi cukup hafalkan satu, nanti silakan diturunkan. Itu ada saling keterhubungan. Jadi kalian tidak perlu menghafal banyak rumus, silakan hafalkan yang penting saja. Yang penting kalian jelas arahnya. Nanti oh kalau mau rumus ini temannya. Nah, oke, jadi terima kasih untuk hari ini anak-anak kesimpulannya. Jadi untuk praktikannya sudah Pak Cek. Nah, oke. Nah, ini ya kesimpulan yang tadi dibacakan oleh temannya tadi Diani. Oke, jadi sebelum Pak akhiri, nanti silakan dibuka di LMS-nya ya. Bapak sudah buat penilaian untuk pengetahuan. Nah, ini ada 10 soal. Silakan nanti dijawab. Nanti ini waktunya 60 menit, ada 10 soal 60 menit, dan kalian hanya bisa menjawab satu kali. Ya, jadi hati-hati, hanya satu kali, tidak ada pengulangan. Jadi nanti di sana langsung ada perskoran. Kemudian ini setelah kalian mengerjakan apa namanya tadi pengetahuannya, nanti kalian silakan isi link penilaian diri sebagai refleksi. Silakan nanti diisi, linknya sudah ada di sana. Nanti Pak, kalau ini kurang jelas, nanti Bapak kirim kembali ke LMS. Nanti tambahkan. Dan yang terakhir, ada penilaian keterampilan. Nanti silakan Bapak ada juga di LMS. Silakan nanti tugasnya hanya 2. Silakan dikerjakan dan diupload ke link berikut. Nanti sudah ada linknya di LMS. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Tadi lalu tetap jaga kesehatan, lalu kesehatan dengan cara menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Apabila kalian harus tetap pergi ke luar rumah. Oke, jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Untuk selanjutnya, Bapak akan akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sampun Pak. Ya, silakan ya, sudah. Silakan yang review. Saya Bapak. Ya. Oke, untuk Pak Komang Metrayana, jadi secara keseluruhan menurut saya itu sudah sangat bagus. Untuk penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu sudah diberitahukan kepada siswa sejak awal. Jadi mereka diajak atau dirangsang untuk lebih aktif karena keaktifan mereka akan dinilai oleh guru. Kemudian materi prasyarat juga sudah disampaikan. Nah, namun mungkin karena waktu kita saat ini itu terbatas, jadi di awal itu kesannya terburu-buru Pak Komang. Itu saja mungkin masukan dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Lanjut.
Yuk. Terima kasih Bu Nanti Wijayanti. Ya, monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Untuk Pak Komang, saya kira penampilannya semakin bagus ya, prosesnya sudah lengkap ya, langkah-langkahnya juga begitu. Jadi saya kira itu aja, jadi semakin bagus. Oke. Terima kasih. Mungkin ya, makasih Pak Ali. Yang Bu Erlina, monggo Bu. Oh, mungkin lagi nggak sambung ya. Ya, langsung ke saya saja kalau gitu sementara sambil nunggu Bu Erlina. Tadi KD-nya apa Pak ya, KD-nya? Pak Komang, coba ditayangkan KD. KD-nya. Oke. Niki Pak. Ya. KD-nya yakni membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk kemudian yang untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, yang ini seperti yang saya katakan kemarin, ini kan apa indikatornya kan juga ada keterampilan ya. Ada baiknya Pak Made, Pak Komang ya, Pak Komang menyertakan soal apa soal kaitannya dengan apa kehidupan nyata itu loh Pak. Kita ada kan baru soal-soal matematika. Sudah ada belum? Tadi lupa tadi menyampaikan. Kan 422 itu kan 42 ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah. Masalah itu maksudnya masalah dunia nyata biasanya kalau keterampilan itu. Selain apa? Selain soal-soal matematika. Ya. Yang tadi saya sampaikan masih ke soal-soal Pak. Ya. Yang ini kan masalahnya Pak Komang kan juga membuat indikatornya kan menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan rumus. Nah, gitu. Itu harus ada terkait dengan nyata. Nanti kering matematika kalau cuma main itu ya. Apalagi di motivasi yang kemarin tuh kan Pak Komang mengaitkan dengan dunia nyata. Ditambah ya. Yang pertemuan kemarin sebenarnya saya sudah minta tapi kok belum ada revisi. Ya, belum ada tambahan. Ya, yang lainnya baik saya kira. Ya. Itu ya yang Bapak Ibu yang lain juga kalau ada masukan ya memang perlu ditambahi ya gitu. Ya. Ya wis bagus Pak Komang. Lanjut ke yang lain saya kira. Terakhir ya ini. Bu Eva. Ya Bapak, saya Pak Adi Bapak. Bisa terdengar suara saya Bapak? Ya bisa. Oh iya. Saya mulai ya Bapak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Gimana? Sudah siap belajar? Baik, Ibu. Ayo, Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya.
sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pagi hari ini, kita akan awali dengan kegiatan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk kegiatan berdoa, siapa yang dapat giliran hari ini ya? Saya guru. Gilirannya berdoa, ya. Siapa ini ya? Eva Julianti. Oh, Eva Julianti ya. Silakan Eva dipimpin berdoa teman-temannya. Jadi sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk yang belum mengisi link absensi di Google Classroom, tolong diisi dulu supaya kita bisa lanjut ke pembelajaran kita ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, tapi sebelumnya, masih ingat nggak kalian? Materi yang dulu sudah pernah kalian di kelas 7. Jadi itu ada materi himpunan. Ya. Kemudian, selain materi himpunan, juga ada materi bidang kartesius yang kalian pelajari di bab yang lalu. Nah, masih ingat atau tidak? Coba, siapa yang masih ingat? Siapa yang mungkin sudah lupa? Ingat masih ingat? Masih ingat? Sudah lupa? Halo, masih di sana? Masih ingat, Bu. Oh, masih lupa, ya. Nanti kalau masih sudah lupa ya. Jadi himpunan yang masih ingat sedikit tadi Dwi Jayanti ya. Ya, Dwi Jayanti. Coba ingatkan kembali teman-temannya. Himpunan, apa yang kamu masih ingat tentang materi himpunan? Iya. Oh, yang ada anggotanya dan didefinisikan dengan jelas itu himpunan ya. Ya, bagus sekali. Nah, berarti Dwi Jayanti masih ingat dengan baik materi di kelas 7 ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan? Salah satunya ada dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Masih ingat? Masih, Bu. Menuliskan himpunan, jadi ditulis dengan menggunakan kurung apa namanya ya? Masih ingat? Dengan menggunakan kurawal, Bu. Iya, kurawal. Iya, bagus sekali. Ya. Nah, selain materi himpunan, juga ada materi bidang kartesius yang akan kita gunakan dalam kita mempelajari materi relasi dan fungsi. Ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwa sebentar dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengadakan penilaian. Jadi yang pertama adalah penilaian sikap yang akan Ibu lihat keaktifan kalian nanti selama kita melakukan web meeting. Selain itu juga Ibu akan nilai dari screenshot yang akan dikirimkan ketua kelompok kalian dengan kegiatan diskusi di grup WA. Kemudian yang terakhir Ibu akan berikan kuis yang soalnya akan Ibu kirimkan pada Google Classroom kalian. Nanti soal tersebut kalian jawab, kerjakan di buku tulis, kemudian foto hasilnya dan diupload kembali di link yang ada di Classroom ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ibu share dulu sebentar ya. Ya. Sudah tampak di sana? Di saya belum, bisa Bu. dilihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Ya, tunggu sebentar ya. Mungkin sinyalnya agak terkendala di sini. Sudah bisa dilihat? Masih belum, Bu. Belum, masih belum. Iya.
Jadi ini materi, relasi, dan fungsi. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan relasi, kemudian pengertian relasi, kemudian pengertian fungsi, kemudian bagaimana menyajikan relasi dan fungsi. Gimana layarnya? Sudah bisa dilihat? Sudah Bu, di saya. Sudah bisa kelihatan? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Kita mulai. Ya, jadi materi relasi ini sebenarnya erat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini apa ya? Ada yang tahu ini apa? Pernah melihat gambar dengan model seperti ini? Silsilah keluarga ya Bu ya? Gimana? Silsilah keturunan. Silsilah keturunan, ya. Jadi ini bagan silsilah keluarga dari dan Ibu Marhaba. Nah, coba kalian perhatikan bagan yang ditampilkan. Apakah kalian bisa memahami bagan tersebut? Gimana? Bisa mengerti isi bagannya? Bisa dimengerti? Di sana ada tanda panah. Apa panahnya ya? Iya. Ada yang tahu? Jadi Bapak Madani dan Ibu Marwi ada tanda panah ke bawah, kemudian di bawahnya ada yang diberi warna kuning. 1, 2, 3, 4. Kira-kira itu artinya apa? Anaknya Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang 1, 2, 3, 4 berwarna bulat Ya. kuning itu anaknya. Gimana? Bisa memahami bagian tersebut? Coba siapa ya? Ibu tunjuk. Kalau masih malu bicaranya, Ibu tunjuk. Ya. Kartini. Gimana Ibu? Suaranya nggak kedengeran Bu. Kartini, kedengeran? Connect ya. Oh, anaknya. Oh, jadi tanda panah itu artinya anak. Ya, jadi di sana kita lihat bahwa Bapak Maduri dan Ibu Marhawiyah. Ayo, coba dilihat gambarnya. Ada berapa anak? Ya, ada 4, Pak. Sekarang bisa didengar? Sekarang bisa didengar? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Bisa didengar suaranya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Oh, bisa. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Memiliki 4 orang anak. Ya. Nah, sekarang ini ada penjelasan Ibu Marhawi, tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa tanda panah itu artinya anaknya, Bu.
katanya ya. Jadi, nah sekarang coba kalian sebutkan siapa saja nama anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Ya, jadi kalau kalian sudah perhatikan tadi, nah di sana ada anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi kita kelompokkan menjadi satu dalam himpunan A. Ya, jadi dapat dituliskan seperti ini penulisan himpunan A-nya. Sepertinya Bu Adenya keluar, Bapak. Sinyalnya terputus. Iya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Ditunggu, siapa tahu bisa masuk lagi. Belum ya? Gangguan sinyalnya Bapak. Iya. Belum. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, saya lanjutkan. Aduh. Sepertinya ininya wifi-nya bermasalah ini Pak. Saya coba ini cuman agak sedikit ya. Sudah bisa dilihat? Belum Bu Ade. Gambarnya sudah Belum Bu. Ya, Belum, Bu. gimana anak-anak? Gambarnya sudah muncul? Oh, belum. Belum, Bu. Belum. Oh, belum ya. Ditunggu sebentar ya.
Sudah? Sudah muncul gambarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Ya, ya. Ditunggu dulu. Ya. Tadi LKPD sudah dapat dilihat? Sudah muncul tadi sewaktu Ibu menayangkan LKPD? Belum, Bu. Tadi baru yang Ya. bagian silsilah keluarga aja, Bu. Oh, baru bagi keluarga. Sekarang masih belum muncul juga? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, ya. Coba Ibu stop dulu, nanti Ibu coba. Ya, jadi kendala kita dalam belajar menggunakan online memang seperti ini ya. Jadi kendalanya hanya di sinyal biasanya. Jadi dari tadi bagus, ternyata setelah kita mulai malah bermasalah. Sudah mulai tapi belum terlihat. Ini. Ya. Oh, sudah mulai tapi belum terlihat. Sudah? Sudah bisa dilihat? Belum. Belum, Ibu. Belum. Belum. Wah. Belum ya. Ini sabar ya. Sama sekali tidak terlihat. Belum, Bu. Belum, Ibu, masih gelap. Oh, masih gelap. Nah, sekarang bisa dilihat? Belum. Belum, Bu. Belum. Masih belum terlihat juga ya? Belum. Coba Bu Ade kirim ini presentasinya ke siapa teman yang sinyalnya bagus. Oh ya, boleh dah. Ya, kalau gitu coba saya kirim sebentar ya. Coba saya kirim ke Pak Komang ya. Pak Komang minta tolong dibantu Pak Komang.
Belum ada dikirimin sama Bu Ade. Udah barusan terkirim. Sepertinya memang wifi saya yang bermasalah di sini. Oke. Sabar ya. Ya. Saya sedang muter-muter Bu bukanya. Ya. Atau coba kirim ke yang lain dulu Bu ya. Ini masih muter-muter punya saya, belum bisa tampil. Oh iya, boleh. Bu, berharap sama saya. Oh, belum, nggak bisa juga, ya. Saya kirim. Coba kirim di grup, Bu. Ya. Oh iya, boleh. Nah, ini masih muter-muter. Biar nggak terlalu lama Ibunya nunggu. Ya, saya kirim di grup ya. Nah, kalian tinggal mencermati yang ada di grup saja. Sudah Ibu kirimkan ke grup. Ya, saya lanjutkan nih Pak. Jadi, silakan setelah kalian berdiskusi dengan kelompok di WA grup kelompok kalian, silakan kalian jawab. Ibu berikan waktu 30 menit. Jadi ada 5 kegiatan di sana yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, setelah selesai nanti silakan kalian join kembali di link web meeting hari ini. Ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12.22, berarti 30 menit lagi ya. 12.52 kita akan bertemu lagi di link yang sama. Silakan bekerja anak-anak, silakan berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian? Apakah ada kesulitan yang kalian alami selama berdiskusi? Sebentar, silakan disampaikan. Nah, untuk kegiatan diskusi kali ini, berdasarkan hasil yang kalian dapatkan, siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Silakan, siapa yang bersedia? Kalau kalian berani menyampaikan keinginan kalian terlebih dahulu untuk diskusi, itu akan mendapatkan nilai plus. Mohon izin, terlihat? Lihat. Sudah terlihat tes di saya. Ya, terima kasih Diana. Kalian lengkapi untuk LKPD ini, kalian bisa lengkapi, kalian isi titik-titik yang ada di bawahnya. Kemudian untuk membedakan jawabannya, kalian bisa beri garis bawah pada jawaban kalian. Ya, nah di sana ada 5 kegiatan belajar yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini yang Ibu kirim 1 ini ya. Nah, bagian bawah kalian diminta untuk menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan relasi himpunan A ke himpunan B. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian pada grup WA. Jangan lupa ketua kelompok kirimkan
screenshot diskusi kalian ke WA pribadi Ibu. Nah, selamat berdiskusi. Ibu berikan waktu 30 menit. Silakan berdiskusi. Sampai jumpa nanti di link web meeting yang sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Diani. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, Ibu akan minta kalian memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, siapa kira-kira yang bersedia mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, siapa yang bersedia? Silakan unjuk tangan dulu sebelum Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oh ya, ya, Tara ya? Ya. Ya, silakan ditampilkan Tara hasil diskusi kelompoknya. Sudah, Bu. Belum, masih loading di Ibu. Ya, silakan. Coba dimulai, Tara. Ya, jadi ini hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD yang Ibu bagi di grup tadi. Untuk kegiatan 1, himpunan A merupakan himpunan ibu dari cucu-cucu Pak Maduri dan Bu Maharhawi. Yaitu anggotanya Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Kemudian untuk himpunan B merupakan himpunan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Itu anggota himpunannya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Dalam bentuk tabel seperti ini, anggota himpunan A, Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Anggota himpunan B, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Kemudian untuk yang di bawahnya, jika kita perhatikan himpunan A ke B, apa hubungan yang dapat dibuat? Untuk himpunan A adalah himpunan ibu dari B. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Ya, setiap anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang relasi dari himpunan A ke himpunan B? Jadi jawabannya relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sekian Ibu, Ya. Terima kasih. Iya, bagus sekali yang disampaikan oleh Tara. Tara tadi Ibu lihat dari kelompok 2 ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Jika sudah jelas, dapat kita simpulkan materi yang kita pelajari pada kegiatan hari ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan apa yang dimaksud dengan relasi? Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Boleh ya? Ya, Diani ya? Ya, Bu. Ya, silakan Menurut Diani. pendapat saya dan kelompok saya, tadi setelah saya berdiskusi, relasi itu adalah hubungan atau aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B, Bu. Iya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Diani, cuman mungkin perlu diluruskan lagi sedikit ya, bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan khusus atau
hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota B. Ya, jadi kalau hanya relasi saja belum tentu yang dipasangkan adalah himpunan A dan B, bisa saja anggota himpunan P dan Q atau yang lainnya. Ya, jadi dilengkapi lagi sedikit, tapi sudah bagus sekali Diani. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah kirimkan soal di classroom kalian, jadi silakan dikerjakan kuis tersebut. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, soal dikerjakan dengan membuat jawaban pada buku tulis. Kemudian kalian foto dan unggah hasilnya pada link yang sudah disediakan di classroom. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan banyak fungsi. Ya, kemudian ada yang disebut dengan domain, kodomain, dan ring fungsi. Ya, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan anak-anak belajar yang baik di rumah, kerjakan kuis yang Ibu berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Selamat siang, sama-sama. Dan teman-teman. Ya, silahkan. Mohon masukannya Bapak. Masukan dari teman-teman. Nanti Pak Ali dan Bu Erlina mungkin. Teman-teman dan dari Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Saya Eka Puspasari Pak, yang akan mereview dari peer teaching dari Bu Ade Febrina. Menurut saya, secara garis besar, kegiatan pembelajaran yang ditampilkan itu sudah baik, yaitu menampilkan poin-poin pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu sudah. Kemudian saat berdiskusi, guru juga sudah memberikan apresiasi dan penguatan terhadap jawaban dari peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, guru juga sudah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC, yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Form juga. Dan menurut saya tidak ada materi yang miskonsepsi karena materi yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan bab yang dibahas, yaitu relasi dan fungsi. Nah, mungkin kendalanya hanya pada sinyal saja, sama seperti saya kemarin. Tapi cara Ibu untuk menanggulanginya sudah sangat bagus, langsung mengirimkan file sehingga teman-teman bisa membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Bu Siapa? Eka. Terima kasih Bapak. Yuk. Izin untuk Bu Igusti. Ya, untuk mereview peer teaching dari Bu Ade. Mungkin karena tadi kendalanya di sinyal, tadi dari di awal suaranya tidak terdengar jelas di saya. Tapi ini mungkin kalau suaranya bagus, pasti bagus ini tampilannya. Karena tadi yang saya lihat, pemberian motivasi juga sudah sangat baik. Dan teknik penilaian sikapnya juga sudah, siswa itu sudah diatur harus bagaimana langkahnya. Saran saja Bu Ade untuk persepsi, materi persepsi tadi kan tentang himpunan. Tolong diperbanyak lagi pertanyaan pancingannya biar siswa lebih ingat lagi apa itu himpunan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Monggo Pak Ali. Pak Ali sepertinya juga sinyalnya. Oh iya, sambung ya. Sinyalnya. Ya, ya. Ya mungkin untuk bahasan ini sebaiknya relasi tidak usah terlalu lama ya. Karena tadi setelah ini katanya bahasanya adalah tentang fungsi ya. Nah untuk itu maka sebaiknya dikenalkan dulu perbedaan antara relasi dan fungsi itu sendiri. Hingga berikutnya anak-anak tidak sampai salah dalam mengartikan apa itu fungsi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ali. Coba saya tampilkan. Kamu kata
Saya ngecas. Sudah tampil belum ya? Belum, Bapak. Yes. Belum, Bapak. Belum. Sudah belum? Tadi sudah sempat Pak. Oh, sudah. Ya, sudah. Oh. Yang ini ya, seperti tadi siapa ya, Bu? Yang pertama tadi Bu siapa tadi? Ria. Bu Ria, Pak. Ria. Bu Ria. Ini ada apa? Ada lompatan. Ini kan sebelumnya nggak menyebut-nyebut tentang relasi itu ya. Yang di ini. Ya. Iya, Bapak. Terus tahu-tahu apa yang dapat kalian simpulkan tentang relasi himpunan A ke himpunan B. Jadi perlu menyebut dulu bahwa contoh yang kita kerjakan tadi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, baru ditanyakan apa yang dimaksud dengan relasi. Gitu. Jadi perlu disebut, tahu-tahu relasi kan nggak sambung nanti. Ya, itu saja masukan dari saya. Ngerti yang dimaksud ya? Ngerti ya, insya Allah ya? Ngerti Bapak. Sebenarnya rencana saya begini Bapak, untuk dinarasikan saja boleh Bapak, apa memang harus ditulis? Harus tertulis. Dinarasikan bisa jadi ada siswa yang nggak mengikuti, kan ini lagi kerja LKPD toh. Ya. Bapak. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Saya kira itu dari saya. Sudah selesai ya berarti ya? Sudah Bapak. Untuk mohon maaf tadi Bu Erlina sepertinya masih di rumah sakit itu, masih nunggu suaminya. Ya, sehingga nggak bisa ngomong. Ya. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya.